everyone. Welcome to Living Water Church Sunday service. For everything He has done for us, come join us in praise and worship and listen to the Word of God. May the Lord be with you and bless you throughout the service. Haleluya, terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ada waktu yang indah hari ini, kita sama-sama beribadah raya. Mari kita awali dengan berdoa. Haleluya, terpujilah namamu Bapa. Kami mengucap syukur berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terlebih lagi buat kasih-Mu yang nyata, Tuhan Yesus boleh mati di kayu salib menebus setiap dosa kami. Terima kasih Bapa. Pada hari ini kami mau melakukan ibadah raya. Berkatilah dari awal hingga akhirnya. Biarlah kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Dan lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Beracaralah di tengah-tengah kami. Kami undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami. Menjamah setiap kami. Kami yakin percaya pada saat Engkau hadir, mujizat-Mu boleh terjadi. Dan yang sakit boleh disembuhkan, yang berbeban berat boleh dilepaskan. Kami yakin percaya hati kami boleh dibaharui. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah melayani-Mu. Berkati dengan kekuatan, kesehatan, dan sukacita lipat kali ganda dari-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa, kami mau menyenangkan hati-Mu. Inilah kami Tuhan, menaikkan penyembahan kami. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami. Ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu,
Mari kita angkat pujian ini. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Benar Tuhan, sungguh kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada
yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Now is the time to listen to the Word of God. Please listen, and we invite Holy Spirit to guide us to understand. Shalom, haleluya. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Mari siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kita dilengkapi, dikuatkan, dilengkapi, dimampukan, dan dibawa Allah untuk selalu dipenuhi dengan kemurahannya supaya kita mengenal Dia. Mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita mengenal Tuhan. Kalau kita bisa mengenal Tuhan, kita nanti bisa tahu siapa diri kita dan apa yang harus kita lakukan selama kita ada. Kita bukan hanya gereja-gereja, beribadah, tapi kita ada tujuan. Ya, mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berterima kasih. Pak, hari ini kami boleh menyembah Tuhan, memuji. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak Tuhan yang sudah membawa kami ke dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya hadirat Tuhan, Allah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Berkati Tuhan pemberitaan firman Tuhan. Bukan hanya memberkati hamba-Mu yang menyampaikan, tapi kami semua yang mendengarkannya. Ada firman Tuhan, artinya ada kuasa, ada keajaiban, ada harapan di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan siap mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu, siap terima firman Tuhan? Hari ini saya percaya kita diberkati dengan firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama, ya. Mari buka bersama-sama Markus 10 ayat 31, ya. Firman Tuhan ini penting untuk kita simak supaya kita teliti dengan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Markus 10 ayat 31, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Firman Tuhan sudah ingatkan kita, ya. Ayat yang barusan kita baca katakan yang mula-mula ikut Tuhan nanti menjadi ketinggalan dan akhirnya menjadi orang yang terakhir. Tetapi orang yang terakhir, yang dulu tidak peduli mengenai firman Tuhan, kita jumpa lagi setelah tidak jumpa dengan teman kita 20 tahun kita tidak jumpa. Setelah kita jumpa, dia yang dulunya nakal, dulunya tidak peduli dengan hidup kudus, sekarang justru hidup kudus dan melayani Tuhan dengan luar biasa. Bukankah Bapak Ibu pernah berjumpa dengan orang-orang seperti ini? Saya mengalaminya. Nah, ini jadi peringatan, ya. Baru beberapa waktu yang lalu saya mendengar seorang kesaksian, seorang yang berasal dari agama Hindu. Begitu melayani Tuhan.
Saya mendengar dia berdoa setiap hari 2,5 jam. Begitu cinta Tuhan, begitu menggebu-gebu. Pertanyaannya kepada kita, masihkah kita berdoa seperti anak Tuhan yang baru ini? Kita yang sudah lama mengikut Tuhan, 15 tahun, 20 tahun, mungkin lebih, sudah melayani Tuhan. Apakah kita masih mau masuk ke kamar, berdoa 2,5 jam setiap hari? Saya tidak tahu bagaimana dia menyisihkan waktunya, tapi dia ada di dalam kamarnya. 2,5 jam Bapak Ibu. Dia mengalami cinta. Ya, kita katakan itu cinta mula-mula. Pertanyaan saya, kalau dia memiliki cinta mula-mula, apakah kita masih memiliki cinta mula-mula itu? Apa yang dia lakukan di dalam kamar berdoa 2,5 jam? Pasti ada perjumpaan yang indah. Ya, ini menjadi gambaran gereja di akhir zaman. Yang dulunya melayani Tuhan, sekarang sudah mulai letih, loyo, lesu. Yang dulunya mungkin beragama seberang, sekarang melayani Tuhan dengan hati yang penuh dengan kecintaan. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita. Marilah kita yang sudah melayani Tuhan, tambah hari, tambah sukacita, tambah semangat. Ya, puji nama Tuhan. Jangan kita pakai alasan. Karena kita penuh dengan kesibukan, dengan ini, dengan itu. Kalau hati kita rindu, ya, mari sama-sama, saya juga, Bapak Ibu juga, mari kita bangun disiplin. Seperti seorang atlet, bangun disiplin. Khususkan waktu setiap hari, hanya untuk Tuhan, 1 jam di kamar. Matikan TV, renungkan firman Tuhan, ambil gitar, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, atau mungkin hanya berdiam diri 1/2 jam. Hanya bilang haleluya, Tuhan, aku rindu kepadamu. Tuhan, mari kita lakukan lagi itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau belum pernah lakukan. Ya, mari kita lanjutkan pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan, Matius 4 ayat 18 dan 20, dan ketika 18, 19, 20, Matius 4 ayat 18, 19, 20, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, marilah ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Maukah kita mengikut Yesus? Apa tugas kita Bapak Ibu Saudara? Penjala manusia. Di mana kita taruh jala kita? Kita harus mulai kembali lagi, mulai mengenalkan Injil kepada manusia, kepada teman-teman kita, sekitar kita. Ada kesempatan bersaksi. Ya, puji nama Tuhan. Markus 10 ayat 29 dan 30. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku akan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, atau ibunya, bapaknya, anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Marilah kita, Bapak Ibu. Yesus mengajak kita untuk menjadi penjala manusia. Mari kita kejar Yesus. Apa yang mungkin kita singkirkan sedikit untuk keperluan penginjilan, kita singkirkan. Saya percaya Tuhan Yesus katakan dibalas 100 kali lipat dan menerima hidup yang kekal. Ya, maukah Bapak Ibu tetap bertanding? Maukah Bapak Ibu tetap semangat hari ini? Kita berdoa bersama. Saya tutup kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya, dari 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Ada mahkota buat kita Bapak Ibu Saudara. Ada mahkota waktu kita bertanding mengikuti Yesus, menjadi penjala manusia. Waktu kita sisihkan hidup kita untuk Tuhan, ada mahkota yang abadi untuk kita. Mari kita berdoa bersama. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, firman Tuhan sudah dibentangkan. Saya mau katakan,
untuk kita ada mahkota yang abadi. Dan Yesus katakan 100 kali lipat apa yang kita berikan, waktu, tenaga, pikiran, Tuhan sudah sediakan berkat yang berlimpah-limpah buat kita. Mari kita berdoa bersama. Saya berdoa biar arah Roh Kudus menyentuh hati kita, sehingga kita mulai memikirkan bagaimana kita mulai menjadi penjala manusia. Mari tetap bertanding, jangan letih loyo lesu. Mari tetap semangat ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan, biar jamahan Tuhan, setelah kami mendengarkan firman Tuhan, jamahan Tuhan ada pada setiap kami. Baik kami yang mendengarkannya, baik kami yang melayani, semuanya mendapatkan rahmat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan Tuhan, dan kami berdoa, kasih karunia Tuhan ada pada kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang berani, yang hikmat, mempunyai hikmat, yang tulus dan cerdik untuk mengabarkan Injil ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu ada pada setiap kami. Kami yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang memerlukan terobosan mendapatkan terobosan, dan biar kami tambah hari tambah cinta Tuhan, tambah semangat Tuhan. Dan Tuhan, biar kepada kami dipercayakan waktu-waktu yang indah di mana kami bisa berdua dengan Tuhan, bersekutu di dalam hadirat Tuhan yang indah. Akhirnya jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan pimpinan tuntunan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa minggu depan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahannya, offeringnya, mungkin yang sudah mengembalikan milik Tuhan, perpuluhan, Tuhan berjanji kepada kita semua. Tetap doakan pelayanan ini, biar boleh terus dipercayakan Tuhan dengan hal-hal yang baru. Mari bersama-sama dengan saya, dengan tim penggemalaan, kita kabarkan Injil untuk segenap kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Thank you so much for joining our Sunday service. You are welcome to join us again next Sunday.